Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, keluarga besar Fakultas Dakwah YIN Salatiga, dalam Mutiara Ramadan tahun 1441 Hijriah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Hikmah dan kebaikannya bersifat multidimensional, tak hanya moral dan spiritual, tetapi juga sosial. Puasa tak hanya membentuk kesalehan pribadi atau individu, tetapi sekaligus juga kesalehan sosial. Meskipun puasa Ramadan pada tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, yaitu di tengah wabah COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau Corona. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan memiliki dua semangat yang sangat baik dilihat dari aspek pembelajaran akhlak. Semangat yang pertama adalah semangat pencegahan, kafun watarkun, dari hal-hal yang destruktif atau al-muhlikat. Semangat yang pertama ini menjadi basis kesalehan individu seseorang ketika melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu semangat yang kedua adalah pengembangan alias motivasi dan dukungan, hadsun wa amalun, terhadap hal-hal yang memuliakan, konstruktif, atau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, yaitu dukungan terhadap hal-hal yang menyelamatkan manusia, hasun ila al-munjiyat. Semangat yang kedua ini menjadi pangkal kepedulian sosial, pada gilirannya adalah membentuk kesalehan sosial orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dimensi sosial dalam ibadah puasa Ramadan bisa kita lihat dalam tiga aspek. Aspek yang pertama adalah orang yang berpuasa harus menahan diri dari rasa haus dan lapar. Ini merupakan latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang berpusat di perut kita atau syahwatul batin. Ia juga merupakan sarana agar kita bisa berempati pada orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak pernah merasakan lapar dan dahaga, dan tidak pernah merasakan sulitnya kehidupan, maka ia tidak akan bisa berempati pada orang lain. Maka mungkin itu sebabnya ketika malaikat Jibril menguji Rasulullah dengan menawarkan kepada Rasulullah SAW adalah sebuah kekayaan yang sangat melimpah, yaitu berupa bukit emas. Lalu Rasulullah menolaknya, seraya berkata beliau kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, biarlah aku kenyang sehari dan aku lapar sehari." Itu kata Rasulullah. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, penting untuk kita ketahui bahwa lapar itu ada dua. Yang pertama adalah lapar biologis, dan yang kedua adalah lapar psikologis. Lapar biologis adalah bisa hilang ketika kita makan dan minum. Adapun lapar psikologis itu sangat sulit dihilangkan kecuali dengan kita berpuasa. Seperti halnya lapar kekuasaan, lapar kehormatan, lapar harta dan benda, dan lain sebagainya. Maka dengan berpuasa Ramadan, insyaallah lapar psikologis dapat kita hilangkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun aspek yang kedua di dalam kesalehan puasa dan di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang berpuasa disuruh banyak untuk bersedekah dan berderma. Nabi Muhammad SAW menyebut bulan puasa sebagai syahrul al-muasah atau bulan kepedulian sosial. Rasulullah SAW sendiri merupakan orang yang sangat rajin berderma dan bersedekah di bulan suci Ramadan, sehingga di bulan suci Ramadan kedermawanan beliau dan melakukan sedekahnya beliau mengalahkan kencangnya angin dalam bertiup di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, adapun aspek yang terakhir atau yang ketiga adalah pada penghujung di bulan puasa atau bulan suci Ramadan, kita disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah di luar zakat mal yang biasa kita keluarkan.
Tentu saja ini kewajiban seakan-akan melengkapi dimensi sosial dari ibadah puasa itu sendiri. Karena apa? Karena tanpa zakat fitrah, pahala puasa kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berputar-putar di atas langit. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar semua itu, puasa Ramadan adalah mendidik kita agar kita menjadi manusia yang bermental give atau pemberi, bukan take atau peminta-minta. Ungkapan take and give yang populer di masyarakat kita tentu tidak sejalan dengan spirit puasa. Ungkapan itu semestinya berbunyi giving and receiving. Orang puasa sejatinya harus meneladani perintah Allah dan sekaligus meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka orang yang berpuasa diminta untuk meneruskan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW itu kepada semua umat manusia dengan cara berbuat baik dan berbagi kegembiraan. Dengan begitu, puasa Ramadan dapat membuat kita menjadi cerdas, baik secara moral maupun spiritual maupun nilai-nilai sosial. Dan inilah karakter orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.